Halo teman-teman, hari ini saya mau masak lagi. Daripada pesen terus, gojek terus, ya sekali-sekali masak sendiri ya. Kali ini saya mau masak ayam woku, udah pasti ala Manado. Dan dengan cara saya tentunya ya. Kali ini saya mau masak ayam. Nih saya sudah siapin. Ini daging doang ya, ayamnya sekitar 2 kilo. Udah saya garemin sedikit, jangan banyak-banyak. Garam sedikit dengan jeruk nipis sedikit ya, dibiarin sementara saya siapin bumbu-bumbu lain. Ini dibiarkan, jadi dia agak meresap sedikit. Ayamnya fresh banget, apalagi dengan aroma sedikit jeruk. Lalu bumbu-bumbunya, yang pertama bumbu yang dihaluskan adalah bawang putih, bawang merah segini ya. Seperti biasa kalau memasak, kita masakan seperti ini kita boleh tambahin kurangin sedikit sesuai dengan selera kita, oke? Lalu kemudian yang dihalusin berikutnya, dan saya selalu cari gampangnya. Saudara pakai chopper ya, pakai chopper. Jadi cari gampangnya. Nih yang bumbu dihalusin. Ini lebih dulu dihalusin ya, baru kemudian masukin cabenya. Ada kunyit tua ya. Ya kira-kira 1,5 jempol deh boleh. Lalu ada jahe segini ya, kayak sejempol saya juga ya. Lalu ada kok saya jadi lupa ya temannya jahe, aduh. Lalu kemudian lengkuas maksud saya lengkuas kecil aja. Lalu ada kemiri sekitar 6-8 sesuai selera, kalau ada yang mau lebihan juga boleh. Lalu apa lagi ya? Oh, saya juga biasanya halusin ini serai gitu ya, di bagian bawahnya ini pangkalnya saya iris halus-halus, lalu masukin iris tipis-tipis, lalu masukin di sini juga dihalusin sama-sama ya. Termasuk juga daun jeruknya masih di kulkas, bentar saya ambil ya. Oke, ini dia daun jeruk, beberapa saya ambil dan halusin bersama-sama dengan bumbu halus tadi ya. Yang bumbu halus tadi ya saya haluskan. Lalu yang sisanya nanti saya masukin sama-sama dengan ini dia. Ada serai yang saya sudah potong serong. Lalu kemudian ada daun pandan. Biasanya kalau saya di Manado, saya suka pakein juga pakein daun kunyit. Daun kunyit aromanya juga enak, dan saya juga makan kalau itu masih muda. Lalu kemudian di bagian terakhir ada cung atau daun bawang, lalu kemudian kemangi. Lumayan dapat kemangi yang bagus, dan biasanya juga saya sisakan beberapa daun ya, potongan daun pandan sebagai pewangi. Oke. Lalu saya akan tentunya tidak lupa yang ini penting sekali, yaitu cabai. Dan cabai biar tidak terlalu pedas, dan juga selain itu warnanya lebih merah, lebih bagus. Jadi saya pakai cabai yang pedas, lalu kemudian cabai merah ya, cabai merah besar. Oke, sekarang saya halusin dulu ya. Jadi yang pertama saya halusin bawang putih dan bawang merah. Lalu kemudian kedua saya halusin bahan-bahan ini, yang lainnya kunyit, kemiri, jahe, lalu kemudian kenapa saya suka lupa itu yang satu temannya jahe. Lalu cabai ya, dua-duanya cabai saya halusin. Lalu kemudian kita akan siap untuk memasak. Oke, jadi ini yang dihaluskan pertama ya, bawang putih dan bawang merah segini ya.
Lalu kemudian ini yang kedua dihaluskan. Kunyit, serai, jahe, lengkuas, kemiri, lalu saya juga masukin pangkalnya serai yang diiris tipis-tipis, lalu kemudian jeruk, daun jeruk juga ada di dalamnya yang saya halus-halusin. Dan kita sama-sama akan lihat prosesnya ya. Selain itu, selain itu ini ya akan masuk bersama-sama dengan yang dirajang pertama ya, bawang putih dan bawang merah. Lalu kemudian ada kemangi, lalu kemudian ada daun pandan. Dan kalau saudara ada yang bisa dan berhasil mau taruh daun kunyit juga boleh. Lalu juga ada daun mint. Orang Manado suka pakai daun mint atau daun solasi tanpa do, solasi nodo. Oke, lalu kemudian terakhir selain ada kemangi, ada juga daun bawang. Oke, kalau sudah panas, nih saya lihat udah panas, saya masukkan minyak. Minyak juga minyak apa aja. Duh, kayaknya kebanyakan deh ini untuk versi orang Hongkong ya. Apa boleh buat udah kecemplung ya. Ikutin aja. Dan termasuk minyak juga selera ya, mau sedikit mau banyak juga boleh. Kalau kebanyakan keluar minyaknya bisa ditirisin. Jadi kalau dia sudah dibiarin sejam atau setengah jam, nah minyaknya itu turun biasanya. Nah itu dikeluarin aja minyaknya. Itu isi aja. Yang penting jangan terlalu dimakan minyaknya ya. Oke. Sudah mulai ada suara-suara. Nah saya akan mulai masuk yang dihaluskan pertama, bawang putih dan bawang merah. Sip. Yeay. Tapi kelihatannya cukup-cukup aja minyaknya. Oke, lalu kemudian bersamaan dengan itu dimasukin ada daun kemangi, daun pandan, daun jeruk, lalu kemudian serai. Wanginya langsung kemana-mana tuh. Wow. Wanginya langsung kemana-mana, aromanya, apalagi kalau pakai daun kunyit. Aromanya kemana-mana. Apinya biasanya masaknya api sedang ya, jangan terlalu kencang, jangan gosong kecuali kalau sudah biasa masak. Langsung rasa lapar deh. Kalau cium aromanya, saudara bisa bayangkan kan? Yang biasa masak udah pasti ngebayangin. Lebih wangi lagi kalau tambahin daun jeruknya, agak banyakin daun jeruk. Wanginya wow. Kalau sudah kelihatan, sudah kegoreng ya, dan udah wangi, udah pada layu. Nah, kita boleh masukin yang kedua. Ini gampang sekali. Ini saya kasih tahu ke saudara-saudara cara gampang bikin ayam woku versi saya ya. Ada versi yang lain-lain, tapi ini versiku. Yang biasa aku masak, caranya cepat dan dijamin enak tetap. Nih, kalau udah wanginya udah maksimal, kita masukin ini. Hati-hati loh, jangan bersin ya. Ini rada pedes. Jangan marah saya nggak pakai masker ya, saudara. Ini makan sendiri kok. Oke, ketahuan banget orang Manado ya, cabenya heboh. Ternyata tidak kebanyakan juga minyaknya, karena ini cukup banyak, ayamnya juga banyak.
Kita aduk terus ya sampai itu udah agak rada kegoreng kelihatannya. Cabenya udah matang, sudah kegoreng. Kalau nggak sampai kegoreng, itu rasanya kayak mentah aja kita makan cabenya. Dan tanda-tandanya adalah sudah sudah mulai mengkilap gitu loh ya. Bumbu-bumbu dan semua yang ada di wajan sudah mengkilap, kelihatan matang gitu. Gampang banget kan saudara ya, gampang banget. Yang penting ada kemauan aja sih dan berani aja nyoba-nyoba. Kalau masak selalu mama saya suka bilang nggak ada yang salah. Yang salah tuh kalau kita rasa itu salah. Karena soal memasak itu selera sih ya. Oke. Dan kelihatannya sudah mulai, dan kelihatan udah keluar minyak-minyaknya, udah kegoreng gitu ya. Minyaknya udah mulai mendidih sendiri gitu. Udah nggak nyatu dengan bahan-bahan ini. Udah, jadi itu tandanya udah matang, udah mulai kegoreng. Setelah itu baru kita masukin ayam kita. Tada! Saya kembalikan. Maafkan saudara, pedes. Saya kembalikan ke posisi api besar. Tadi kelihatan bumbunya banyak ya, tapi ternyata hilang juga di sini. Hilang. Ditutup oleh ayam. Jadi kalau soal bumbu terserah saudara ya, mau banyak sedikitnya. Saya masak di sini dengan bumbu normalnya aja. Nah, ini diaduk-aduk saudara sampai matang ya, sampai matang, sampai campur semua. Dan teristimewa jangan sampai gosong, jadi mesti diaduk-aduk. Kalau sudah mulai matang, warnanya tuh akan keluar. Oke, saya percepat untuk saudara ya, supaya nak menunggu ya. Saya sudah percepat, sudah lewat 10 menit. Dan kalau saudara aduk-aduk terus akan keluar air seperti ini ya. Wow, udah aromanya udah satu rumah nih. Lalu aduk terus aja. Dan saudara boleh lihat warnanya udah keluar ya, saya deketin. Ini dia. Warnanya udah keluar. Dan rupanya kunyit yang saya pakai tidak terlalu tua, tapi udah cukup lah menurut saya. Kalau saudara, kalau misalnya terjebak kunyitnya, betul-betul kunyitnya pucat, saudara bisa tambah kunyit yang bubuk juga boleh kalau mau. Dan saya juga di sini tidak pakai tomat. Ada kebanyakan pakai tomat, suka. Tapi biasanya kalau saya masak sedikit saya pakaiin tomat. Tapi kalau saya masak banyak kayak begini, bisa tersimpan sampai besok, saya biasanya tidak pakai tomat. Oke. Lalu jangan lupa saudara taruh garam ya. Bentar, saya taruh garam. Dari tadi belum taruh garam nih. Saya taruh garam. Jangan lupa bahwa sebelumnya kan sudah ditaruh garam sedikit dan jeruk sedikit untuk dagingnya. Jadi jangan sampai kebanyakan. Udah kali, nanti saya coba nyicip sebentar. Saudara mau nyicip? Asik. Dan biasanya kalau saya masak, saya nggak pakai micin.
Jarang pakai chicken powder juga. Tapi kalau saudara mau pakai micin, pakai chicken powder, silakan. Suka-suka saudara. Apalagi pakai gula. Saya nggak pernah masak makanan begini kalau pakai gula, nggak pernah. Tapi kalau memang saudara doyan, nggak bisa kemakan, kalau nggak rasa ada manis-manisnya ya silakan. Seperti yang saya bilang tadi kan, masa nggak ada yang salah, kecuali saudara yang merasa salah. Oke, sip. Ini kelihatannya sudah mulai kering nih. Kalau sudah mulai kering, udah mulai kelihatan juga minyaknya udah mulai keluar. Nih, kalau sudah bisa kelihatan ya, di bagian sini kita udah lihat kayak minyak-minyaknya yang udah mulai keluar sendiri dan mendidih sendiri. Nah, ntar saya cobain dulu kalau ini sudah hasilnya udah cukup. Ada yang mau? Cari yang kecil biar gampang dimakan. Ada yang mau? Ada yang mau? Saya coba dulu ya, permisi. Kelihatannya harus tambah garam sedikit. Oke. Kalau soal garam juga relatif, ada yang seneng asin, ada yang seneng biasa aja, ada yang nggak seneng asin, jadi sesuai selera. Nah, kalau udah seperti ini, ibarat udah mateng ya, udah ntar lagi angkat. Coba saya pastikan dulu garamnya udah, ini mau nyobain atau doyan nih. Udah enak. Kalau siap diangkat seperti ini, baru saya masukin kemangi dan juga kemangi dan daun jeruk, daun bawang. Oke. Wah, aromanya udah kemana-mana. Tiba-tiba berubah jadi hijau. Aroma kemangi langsung keluar. Diaduk, dicampur sampai rata. Dan paling tidak kalau sudah kena barang anget, udah layu, dedaunannya, itu tandanya udah siap. Karena sangat bagus kalau terakhir yang masih fresh hijau-hijau langsung disajikan. Wow, wow banget. Sekarang saya ambil wadahnya. Oke semua, ini makanan kita. Tada! Wow, bikin lapar. Dan ini saya sudah siap-siap makan. Ada yang kepengen nggak? Sambil saya berdoa, Tuhan terima kasih buat makanan ini, dan tolong semua yang mau nyoba agar mereka berhasil dan menikmati makanannya. Saya coba ya untuk saudara mewakili ya. Wait, tunggu. You want to try? Okay. Be careful, it's spicy. What do you think? Tell them. You like it? Enak sekali. Okay. Saya coba sekali juga ya.